bagimu negeri jiwa raga kami. Bung, kita ini mesti sangat berhati-hati. Kalau hidup kita itu betul-betul bagimu negeri jiwa raga kami. Ini hidup dalam segi apa? Yang segalanya bagimu negeri. Wah, ini hidup politik, Bung. Kehidupan politik kita itu memang kita tujukan untuk merawat keutuhan bangsa dan negara. Bangsa dan negara. Dunia politik kita membuat kita merasa wajib memelihara keutuhan bangsa dan negara itu. Wajib memelihara perubahan-perubahan yang dinamis, progresif, revolusioner. Itu kalau pakai bahasa Bung Karno. Ya memang Bung Karno hidup dalam masa perjuangan. Jadi perjuangan hidup itu diukur. Barang siapa perjuangannya bagus itu kalau dia menuju pada progresif dan revolusioner. Kalau perjuangan setengah-setengah ya itu menjaga harmoni. Menjaga harmoni udah cukup. Nah, begitu Bung. Nah, kita ini berhubungan erat dengan perkara-perkara yang sebenarnya barangkali itu agak spesifik. Agak spesifik merupakan idiom atau ungkapan atau rujukan sistem nilai di dalam agama Buddha maupun Hindu. Nah, rujukan sistem nilai atau idiom yang begitu mendasar itu namanya karma. Karma. Ya iya, di dunia Hindu dan Buddha, di dunia Buddha dan Hindu, karena Buddha dulu, di dunia Buddha dan Hindu, karma itu nyata, Bung. Karma itu barang yang nyata. Tapi ternyata dalam hidup kita, yang tidak Buddha, tidak Hindu, dalam kehidupan sehari-hari kita itu, kata karma itu juga menampilkan dirinya begitu nyata, begitu jelas. Jadi karma itu barang yang nyata. Kalau kita mau ingat, barangkali kita ingat, kalau kita mau merujuk suatu rujukan, kita ingin mencari suatu contoh. Apa yang menggambarkan karma itu begitu nyata, itu kita perlu mengingat apa yang dikatakan oleh Bung Ahok, sahabat kita. Bung Ahok itu di pengadilan karena dianiaya, disia-sia, dan dikorbankan. Itu hari Bung Ahok ya menerima keadaan itu, baik, kira-kira gitu. Aku terima. Tapi barang siapa menyia-nyiakan, barang siapa mengancamku, barang siapa membuatku celaka, niscaya kalian akan berhadapan sendiri dengan Tuhan. Wah, begitu. Dan terbukti. Terbuktinya apa? Kalian akan berhadapan sendiri dengan Tuhan. Suatu saat kalian akan dipermalukan. Malulah, Bung. Yang bercorak organisasi dalam jumlah orang banyak, malu. Dalam bentuk orang per orang, individu, ya malu, terbukti. Apa yang dikatakan Bung Ahok itu semacam karma. Dan karma itu muncul dari sesuatu tindakan.
yang lain. Didahului oleh sesuatu langkah, didahului oleh suatu tindakan. Nah, ada tindakan baik yang membawa kebaikan-kebaikan. Ada tindakan buruk yang membawa karma buruk. Tindakan sebelumnya dalam pengertian kita yang agak umum, barangkali itu namanya dosa. Ya kita berbuat dosa maka adalah di kemudian hari terjadi suatu jenis akibat. Nah, kalau kita melakukan apa yang buruk, apa yang tidak sepantasnya, melakukan sesuatu yang namanya dosa. Ya dosa itu ada dosa pada orang banyak, ada dosa pada agama, ada dosa pada diri sendiri. Ya ada, Bung. Ada. Orang yang melakukan dosa macam itu, apakah satu jenis, apa dua jenis, apa tiga-tiganya atau bagaimana, itu kemudian memetik karma. Tapi dalam pengertian yang berlaku bagi kita pada umumnya, kalau tidak memakai karma itu ada, Bung. Namanya itu kualat dan terkutuk. Kualat dan terkutuk. Iya, Bung. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tindakan di masa lalu yang buruk, apakah itu buruk bagi diri sendiri, apakah itu buruk bagi orang banyak, apakah itu buruk bagi agama, itu secara umum kita menemukan pengertian di dalam masyarakat kita, dalam hidup kita sehari-hari, ada kata kualat. Kualat lo. Orang Betawi juga ada kata kualat. Orang Betawi juga ada kata terkutuk. Orang Jawa punya kata kualat. Dan kata terkutuk di Jawa itu ya kualat itu. Tapi terkutuk itu mungkin karena ungkapan bahasa Indonesia. Kualat dan terkutuk. Nah, begitu, Bung. Kualat dan terkutuk itu didahului oleh sesuatu kelancangan. Lancang, berbuat mungkin semena-mena, mungkin mengancam orang lain, mungkin merugikan orang lain, mungkin tidak sekedar merugikan, tapi membawa sengsara bagi orang lain. Dan orang lain itu bisa orang per orang, bisa orang lain itu kolektif. Ya kalau seseorang yang namanya memiliki kekuasaan, orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki hak mengambil keputusan, orang yang memiliki hak untuk melakukan ini dan itu. Dan hak itu sebenarnya sesuatu yang menyimpang. Ya kalau kita melakukan tindakan menyimpang, suatu saat, Bung, suatu saat kita sadari atau kita tidak sadari, terjadilah itu. Kata kualat dan terkutuk. Kualat dan terkutuk itu pedih, sebuah kepedihan. Karena Anda, Bung, kualat itu hanya terjadi pada seorang pengusaha yang bentuknya itu rugi, tiap saat itu rugi. Kalau hanya rugi semacam gitu, itu tidak begitu berat. Seberat-beratnya rugi, masih ada yang jauh lebih berat, Bung. Itu rugi itu akibat dari kualat. Bisa. Rugi akibat dari terkutuk, bisa. Tapi, Bung, ada orang
yang bukan hanya rugi dalam perdagangan. Itu celaka. Langkah-langkahnya itu langkah celaka. Melangkah ke depan celaka, melangkah ke samping celaka, melangkah ke samping satu lagi celaka, melangkah ke belakang celaka. Samping kiri kanan isinya celaka, depan belakang isinya celaka. Woi, sengsara bung, sengsara. Itu celaka. Dalam aneka macam bentuk nih celaka nih. Celaka itu aneka macam bentuk. Barangkali kita tidak perlu memberikan contohnya aneka macam bentuk. Tapi ada lagi, Bung. Keterkutukan. Dosa, kualat, dan terkutuk. Kualat dan terkutuk. Itu isinya ada, Bung. Orang tiba-tiba sakit dan tidak ketemu obat. Sakit tidak ketemu sama obat. Tidak ketemu apa obatnya, sakitnya apa, dokter bahkan tidak bisa menemukan. Dokter sering lebih terbatas mengenai orang yang sakit, apalagi sakit terkutuk, apalagi sakit kualat. Dokter bilang tidak ada gejala apapun, badannya semuanya kelihatan normal saja, ibaratnya waras wiris. Waras, tidak ada yang cedera, tidak ada yang terkena sesuatu tanda penyakit. Dokter nggak menemukan itu. Tapi ahli rohani, Bung, ahli rohani, wah, Anda ini ya maaf saja, Anda ini kualat, Anda ini terkutuk. Seorang rohaniwan bisa bilang begitu. Terus ditanya, apa sebabnya saya kualat dan terkutuk? Rohaniwan satu tidak bisa menemukan. Tapi rohaniwan lain bisa. Kau terkutuk pada dirimu sendiri. Kamu salah pada diri sendiri. Kamu dosa pada diri sendiri. Karena kau berlagak semuci suci. Tahu, Bung, semuci suci? Itu bahasa Jawa, Bung. Semuci suci itu ya berlagak kita suci. Semuci suci, berlagak kita jujur, berlagak kita lempeng hidup, tidak ada penyimpangan-penyimpangan, tapi padahal hidup kita itu penuh dengan sesuatu yang menyimpang, tapi tertutup, itu masih ada selembar daun rahasia yang menutup rahasia kita. Selembar daun rahasia yang menutup aib-aib kita. Tidak kelihatan. Tapi alam memberi kita cobaan, ya alam maulah menutup, asal kau tobat. Ternyata dia tidak tobat, dia membikin dosa yang lain lagi, membikin kesalahan fatal yang lain lagi, maka keterkutukannya itu menjadi sangat keras. Keterkutukan karena tindakan-tindakannya sendiri, dia dosa pada dirinya sendiri. Tapi Bung, hati-hati kalau seseorang terutama dosa pada diri sendiri, apakah dia tidak dosa pada orang banyak? Ya mari diperhatikan, kadang-kadang orang yang dosa pada diri sendiri itu juga otomatis dosa pada orang banyak. Karena dia membuat kesalahan pada orang banyak. Lah cilaka. Kesalahan pada orang banyak dirasa akibat-akibatnya menyengsarakan orang banyak. Dirasa akibat-akibatnya pada masa lalu belum kelihatan menyengsarakan orang banyak. Dia hanya menyengsarakan tradisi yang kita pelihara. Tradisi kita terbiasa terbuka, tradisi kita terbiasa demokratis, tapi kok itu ada sesuatu tindakan yang tidak terbuka, ada tindakan yang menodai demokrasi, ada tindakan yang mengancam menjadi ancaman budaya pada kehidupan demokrasi. Celaka, Bung. Itulah celaka.
itulah celaka dalam arti sebenarnya, itulah terkutuk, itulah dosa, itulah kualat dan terkutuk. Itulah kualat dan terkutuk. Kalau seseorang menderita kualat, seseorang menderita terkutuk, jadilah sebuah pelajaran bagi orang banyak. Kalau kau pemimpin, kau tidak layak lagi dianggap pemimpin. Kalau kau kelihatan terhormat, tidak layak lagi kau ditempatkan pada posisi terhormat. Kalau engkau rakyat biasa, kau layak diberikan hukuman. Kalau kau sudah terkutuk, terkutuklah. Dan itu semuanya orang-orang pada umumnya tidak bisa. Ya, ini kalau rumusan bahasa-bahasanya orang-orang Inggris, nothing that we can do. Nothing that we can do untuk nolong kau. Jadi ya terserah. Itulah kualat, itulah terkutuk, itulah konsekuensi dari sesuatu tindakan yang dilakukan kadang-kadang diam-diam, kadang-kadang terbuka, kadang-kadang kita berlagak sok-sok suci, kita berlagak semuci-suci, kita berlagak sok jujur, tapi sebenarnya tidak. Begitu Bung, yang bisa kita sampaikan bagi Anda mengenai renungan kita tentang kualat dan terkutuk. Kualat dan terkutuk itu ya kualat dan terkutuk. Terkutuk ya terkutuk, celaka, celakanya celaka, mendalam, dan lebih celaka lagi kalau nggak ada obat, Bung. Begitu, Bung. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.